warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat matematika dimanapun Anda berada. Matematika adalah pelajaran yang menyenangkan. Matematika adalah pelajaran yang tidak menyulitkan. Ya, jangan pernah katakan matematika itu sulit ataupun mencoba untuk menghindarinya. Ya, kenapa? Karena dalam pembelajaran matematika ada banyak metode yang dapat digunakan oleh guru dalam pembelajaran. Tentunya metode ini dapat membuat siswa asik dengan matematika. Salah satunya adalah metode PJBL. Kita semua pasti sudah mengetahui ya, PJBL adalah Project Based Learning, di mana dalam PJBL ini guru akan memberikan sebuah proyek ataupun permasalahan yang nantinya akan diselesaikan oleh siswa dalam kelompok-kelompok yang sudah dibentuk ya. Jadi mengajak siswa untuk terlibat langsung dalam pembelajaran ya. Matematika tidak hanya monoton di kelas, diam, duduk ya, menghitung tanpa suara, tidak, itu pasti sangat membosankan. Nah, dalam PJBL ini ya, nanti siswa akan bekerja sama dalam sebuah kelompok menyelesaikan sebuah masalah. Pada kesempatan kali ini ya, kita membawakan sebuah tema dalam pembelajaran matematika kelas 5 SD, yaitu menghitung area luas taman ya, menghitung area luas taman sekolah yang nantinya taman tersebut akan digunakan untuk menanam pepohonan ataupun bunga yang menghiasi area lingkungan sekolah. Nah, tentunya untuk dapat mengukur ya, mengukur luas, nah ini perlu adanya satu tindakan daripada siswa atau kelompok-kelompok yang sudah dibagikan nanti ya. Apa sih tujuannya? Nah, nanti guru akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran PJBL dalam proyek kali ini. Diharapkan siswa dapat memahami bagaimana cara mengukur luas ya, sebuah area, sebuah taman ya. Nah, tentunya ini akan bekerja sama. Nanti ada bagian-bagiannya ya, ada bagian siswa yang nanti mencatat, yang mengukur, yang menyimpulkan dan lain sebagainya ya. Jadi tidak sendiri, ini kerjasama dengan antara siswa yang menjalankan sebuah kelompok ya. Nah ya, dalam pembelajaran PJBL ini pun dalam mengukur area luas taman, tentunya nanti siswa akan membutuhkan media ataupun alat yang nanti dapat digunakan dalam pembelajaran matematika dalam proyek mengukur area luas taman. Tentu apa saja yang dibutuhkan dalam mengukur area luas taman? Ya, kita butuhkan namanya alat ukur. Oke, di sini ada sebuah contoh. Ini adalah alat ukur ya. Kita kenal dengan meteran ya. Sudah sering kita temukan ya. Nah, ini biasa digunakan oleh para pekerja di bangunan ya. Nah, ini sering kita temukan. Mungkin di sekitar rumah mungkin juga punya. Nah, ini dapat digunakan buat mengukur mengukur area taman. Ada yang nanti memegang, mengukur, menghitung, mencatat dan lain sebagainya. Nanti ini pun ya, ada juga contoh lain ya. Nah, ini juga dapat digunakan alat ukur yang biasa digunakan oleh para penjahit ya, untuk mengukur panjang bahan dalam jahitannya. Nah, ini pun bisa ya dipergunakan, berapa sentimeter kah, berapa meter kah area luas taman yang nanti terukur ya. Apalagi yang dibutuhkan? Nah, udah pasti kita butuh pencatatan, alat tulis ya. Nah, alat tulis perlu dipersiapkan juga ya. Nanti ada bagian yang mencatat ya, ada bagian mencatat berapa panjangnya, berapa lebarnya, berapa rumusannya dan bagaimana. Apakah ada kendala dalam proyeknya, semua tercatat ya. Selain itu apa lagi? Nah, bisa juga nanti menggunakan alat hitung ataupun kalkulator bila dibutuhkan ya. Nah, ini semua bagian daripada media-media yang dapat menunjang dalam pembelajaran PJBL dalam proyek mengukur area luas taman ya. Nah, tentunya ya, nanti sebelum siswa ataupun kelompok melakukan proyeknya, nanti ada namanya
persiapan, ya, perencanaan. Dari kelompok tersebut nanti akan berdiskusi siapa yang nanti bertugas mencatat, siapa yang nanti bertugas akan mengukur, siapa yang akan bertugas menyimpulkan, siapa yang akan nanti bertugas mempresentasikan. Jadi nanti setelah proyek selesai dilakukan, kemudian disimpulkan oleh setiap kelompok, semua data dikumpulkan dan hasil akhirnya berapa dan penghitungannya, ya, nanti akan dipresentasikan di depan teman-teman dan juga bapak atau ibu guru. Nanti akan sama-sama kita melengkapi, bila ada kekurangan ataupun ada kendala akan disampaikan, ya, mungkin terkendala apa, ya, ataupun hal-hal yang ada hal baru yang ditemukan. Nah, itu pun nanti akan disampaikan. Nah, disitu nanti ada penilaian bagaimana kerjasama antara kelompok dan juga bagaimana siswa memahami, sudah memahami atau belum, bagaimana cara mengukur area luas taman. Dalam mengukur area luas taman, tentu nanti siswa akan diberi pemahaman dulu, ya, dengan rumus mengukur area luas, ya. Hal yang gampang adalah panjang dikali lebar, ya, panjang dikali lebar. Nanti akan dihitung bersama dan disimpulkan, dan nanti akan diketahui berapa jumlah pohon ataupun bunga yang dapat ditanam di area taman tersebut, ya. Mungkin itu dalam penjelasan PJBL secara gampangnya. Jadi matematika bukanlah satu hal yang hanya di kelas, yang hanya monoton menghitung terus garuk-garuk kepala pusing. Tidak, ya. Dalam PJBL ini siswa akan terlihat lebih senang, lebih aktif, karena tentunya pembelajaran tidak di dalam kelas, ya, akan dibawa di luar kelas, melihat langsung ke lapangan, mereka melakukan, mereka mencatat. Ternyata begitu penting ilmu matematika dalam keseharian, ya kan, karena suka ada yang bertanya, ya, buat apa sih matematika, belajar matematika, apa sih gunanya, apa sih fungsinya? Sangat luas, sangat banyak manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya, ya, ini proyek mengukur area luas taman, itu pasti pakai ilmu matematika, ya. Kita mengetahui panjang dari mana, mengetahui luas seperti apa, lebar seperti apa, itu pun pakai ilmu matematika, ya. Oke, cukup mungkin bisa dapat dipahami, ya, untuk PJBL. Jadi pada intinya adalah, ya, guru melibatkan semua siswa untuk terlibat langsung dalam pembelajaran ini, ya, dimana siswa dalam kelompok bekerja sama, berdiskusi, memecahkan sebuah masalah. Itu masalahnya mengetahui area luas taman, ya, dengan cara menggunakan media, alat ukur dan lain sebagainya, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan tetap, ya, untuk menyenangi matematika. Dan jangan pernah katakan matematika itu sulit. Jangan pernah katakan matematika itu menyusahkan atau membuat pusing. Tidak, menyenangkan, pasti menyenangkan, ya. Baik, cukup untuk pembelajaran kali ini tentang metode PJBL. Saya rasa dapat dipahami, ya. Pada intinya adalah guru memberikan sebuah proyek ke siswa, dan siswalah yang akan nanti melakukan proyek tersebut dengan berkelompok bekerja sama. Sekian, terima kasih, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.